wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pedoman Lengkap Guru Menjadi Supermodel. Saya Hanisa Aulia Putri dengan NIM 2021 A1H033 dan sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Rini Andriani, NIM 2021 A1H015. Dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, saya Adi Akbar dengan NIM 2021 A1H031. Baik, pertama-tama saya akan memberitahu definisi guru. Guru berasal dari bahasa Sanskerta yaitu guru yang juga berarti guru. Arti harfiah kata guru adalah berat. Arti guru dalam kacamata orang awam adalah seseorang pengajar suatu ilmu. Ada juga anggapan bahwa guru juga sosok yang digugu dan ditiru. Artinya, dalam pandangan orang awam, seseorang guru sepatutnya dapat dijadikan teladan bagi masyarakat luas, khususnya bagi murid-muridnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis guru. Guru berdasarkan sikap dan komitmennya. Hukum agama secara umum membagi perbuatan manusia ke dalam 5 perkara yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib didefinisikan sebagai perbuatan yang harus dilakukan, yang pelaksanaannya sesuai tuntutan syariat. Sunnah didefinisikan sebagai perbuatan yang apabila dikerjakan maka orang yang mengerjakannya akan dapat mendapatkan pahala. Mubah adalah perbuatan umum manusia yang tidak diwajibkan untuk dikerjakan dan tidak diwajibkan pula untuk ditinggalkan. Makruh statusnya sama seperti sunnah. Bedanya, jika dalam sunnah orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, maka pada makruh orang yang meninggalkan perbuatan tersebut yang akan mendapatkan pahala. Sedangkan haram adalah perbuatan yang dilarang dan harus ditinggalkan. Selanjutnya guru berdasarkan kompetensi ada 3 yaitu guru biasa, guru model, dan guru supermodel. Selanjutnya guru belajar, murid mengajar ada 3 yaitu mari belajar di dalam kelas. Secara sederhana, kegiatan belajar mengajar sering dimaknai sebagai kegiatan guru mengajar dan murid belajar. Namun dalam perkembangannya pengertian guru dan murid tidak sesederhana itu. Dengan mendasarkan pada pengertian bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dari pendidik yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas peserta didik. Terkandung makna bahwa proses yang terbingkai dalam pendidikan merupakan proses pembelajaran karena guru dan murid telah menjadi aktor dan memainkan perannya masing-masing sesuai dengan konstruksi struktural yang menjadi wadah aktivitas mereka. Guru belajar ikhlas dengan meluruskan niat. Ikhlas adalah kata yang mudah diucapkan tetapi sangat sulit untuk diaktualisasikan. Secara bahasa, ikhlas artinya membersihkan, adapun secara istilah adalah membersihkan hati dari riya, baik yang jelas maupun yang samar, sehingga amal perbuatannya hanya semata-mata karena Tuhan. Sedangkan tujuan perbuatannya hanya pahala yang dijanjikan Tuhan. Seseorang dikatakan memiliki sifat ikhlas apabila dalam melakukan perbuatan ia selalu didorong oleh niat untuk berbakti kepada Tuhan dan bentuk perbuatan itu sendiri dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum Tuhan. Guru belajar bersabar, guru belajar profesional. Selanjutnya proyek menuju guru supermodel ada 7 bagian yaitu membangun niat, membangun karakter baik, membangun pribadi yang lebih baik, membangun sikap menghargai siswa, membangun sikap menghargai waktu, membangun sikap gemar membaca, membangun sikap gemar menulis. Tantangan guru di era globalisasi. Dampak globalisasi membawa perubahan besar dalam sendi-sendi kehidupan. Banjir teknologi informasi ini juga melanda dunia pendidikan. Akibatnya, pola hubungan guru siswa dan wajah dunia pendidikan secara keseluruhan juga terkena dampaknya. Peran sekolah dan guru yang selama ini menjadi satu-satunya
lembaga pendidikan dan pusat sumber pembelajaran digeser oleh teknologi informasi, tidak dapat dipungkiri masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu bekal yang harus dimiliki seseorang guru untuk menjadi guru supermodel. Secara umum ada 3 bekal yang harus dimiliki seseorang untuk dapat menjadi seseorang guru yang baik. 3 hal apabila dimiliki seseorang yang bermaksud untuk menjadi seorang guru akan mengantarkan orang ini mendapatkan kesuksesan. Dalam proses mengantarnya, 3 bekal yang dimaksud di sini. Yang pertama, kompetensi yang cukup. Yang kedua, motivasi yang menjadi sehingga gaya mengajar guru tersebut bervariasi. Dan ketiga, memiliki sifat ikhlas dan mau mendoakan kesuksesan pada anak didiknya. Selanjutnya, keterampilan dasar yang harus dimiliki guru. Keterampilan umum mencakup beberapa hal, yaitu keterampilan internasional, keterampilan interpersonal, berkomunikasi, keterampilan beradaptasi, ketercepatan berpikir kritis, keterampilan menguasai informasi dan media, keterampilan memenuhi tanggung jawab sosial. Selanjutnya, keterampilan spesifik mencakup beberapa hal, yaitu keterampilan membuka dan menutup kelas, keterampilan mengatur situasi kelas, keterampilan bertanya. Selanjutnya, hubungan positif guru dalam komunikasi. Peran guru di tengah komunikasi. Peer education, ilmu seorang guru supermodel harus ditularkan kepada rekan kerjanya agar nilai kemanfaatannya lebih besar. Penggerak potensi rekan kerja sebagai inisiator. Guru supermodel akan memberikan pengaruh terhadap guru-guru lainnya di sekolah. Pengaruh ini tentunya bersifat positif karena dapat menggerakkan hati guru-guru lainnya untuk mengembangkan potensi mereka menjadi lebih baik, mengatur ritme hidup sekolah dalam kehidupan di sekolah anggotanya. Sekolah pada dasarnya memiliki potensi yang sangat besar, bervariasi, dan kompleks. Jika tidak ada yang mengelolanya dan mengatur irama kerja mereka, maka potensi mereka tersebut tidak dapat berkembang. Sebaiknya potensi tersebut justru akan selalu terpendam dan sekolah pun kurang mendapatkan manfaat dari kehadiran mereka. Disinilah peran seorang guru supermodel, yaitu sebagai pengatur irama, penegah konflik. Setiap guru pasti mempunyai masalah, baik yang berhubungan dengan dirinya maupun orang lain. Disinilah peran guru supermodel muncul, yaitu sebagai penegah konflik yang mampu mencari solusi dan masalahnya yang ada pada guru-guru lain dengan kepada dirinya diingin mengedepankan akal dan hati daripada nafsu amarah. Pemimpin sosial peran-peran di atas dengan dirinya menempatkan seorang guru supermodel sebagai pemimpin yang lahir dan muncul dari bawah secara alami, berpotensi dan berkontribusi besar dalam berbedanya lingkungan sekolah. Selanjutnya, pembelajaran inovatif dan beberapa hal, yaitu hakikat pembelajaran inovatif, pembelajaran konstruktif, regional, dan problem solving.
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi metode pembelajaran di kelas. Ada beberapa hal yang mencakup, yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode kerja kelompok, metode demonstrasi, metode survei, metode simulasi. Selanjutnya seputar masalah siswa, permasalahan dalam belajar. Siswa dengan segala pernik hidupnya terkadang suka malas belajar. Sikap ini tentu saja ada faktor penyebabnya. Berikut diuraikan faktor-faktor yang dapat menimbulkan permasalahan belajar. Rendahnya minat belajar, sikap guru, sikap teman, suasana belajar di rumah, suasana belajar tidak mampu mengikuti pelajaran dengan baik, pengaturan waktu belajar yang salah, cara belajar yang tidak efektif, dan lingkungan yang tidak kondusif untuk belajar. Materi selanjutnya, guru dan kebiasaan menulis menurut Ted Levgen. Setiganya ada 6 nilai manfaat dari penulis, yaitu nilai kecerdasan, nilai kependidikan, nilai menulis secara kontinu. Berarti seorang guru telah mengedukasi masyarakat. Jadi guru tak hanya mendidik para siswa di sekolah, bahkan juga menjadi guru bagi masyarakat. Nilai kewajiban dengan menulis seorang guru dapat meningkatkan kepercayaan guru, nilai kemasyarakatan, nilai keuangan, nilai sukses yang tulisannya diterbitkan dalam bentuk koran, majalah, buku, atau apapun yang berorientasi produk akan mendapatkan imbalan uang dari pihak yang menerbitkan karya-karyanya. Makin tinggi tingkat budaya membaca masyarakat di satu negara, maka makin cerah pula masa depan. Penulis nilai filsafat, guru penguasa teknologi informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sesuatu sistem intelektual pemberdayaan manusia yang dihasilkan dari sistem kegiatan pendidikan. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, segala perubahan yang direncanakan oleh pendidikan dapat dikerjakan. Fakta membuktikan bahwa teknologi mampu membangkitkan teori dan ilmu ada dalam dunia pendidikan. Dengan bangkitnya teori-teori pendidikan, bangkit pula dunia pendidikan. Bangkitnya dunia pendidikan akan turut mendorong dinamika kehidupan manusia untuk berubah dengan cepat. Upaya peningkatan mutu guru. Sertifikasi guru. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi guru dalam jabatan merupakan kebijakan pemerintah untuk memenuhi standar yang dimasyarakatkan APBD. Adapun upaya lanjut yaitu beasiswa, penghargaan, peningkatan kesejahteraan.